Next. Heyo, Google. Bukan nama yang asing di telinga kita. Hampir dari kita semua atau bahkan semuanya telah menggunakan produk dan layanan dari Google. Mulai dari mungkin menggunakan YouTube, Google Drive, Gmail, dan masih banyak yang lainnya. Karena dari itu, hampir dari rata-rata kehidupan kita, terutama kehidupan online kita ya, itu tuh telah didominasi oleh yang namanya Google. Jadi ya, saya nggak perlu jelasin lagi lah Google itu apa. Ya kita tinggal googling aja itu apa itu Google. Sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, langsung saja kita simak video berikut ini. This company's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Welcome to WatchMojo.com, and today we're taking a look at the history of Google. PhD students Larry Page and Sergey Brin began Google as a research project in January 1996 while attending California's Stanford University. By developing a technology called PageRank, they were able to create a search engine that could estimate a website's importance based on its incoming links. Initially nicknamed Backrub, the Google.com domain name was registered on September 15, 1997, and the company incorporated on September 4th the next year. Its initial public offering came on August 19, 2004, though the founders and then CEO Eric Schmidt remained in control. As a result of the IPO, many of the company's employees became paper millionaires, and this led some to wonder if Google would live by its "Don't be evil" motto. Like many Silicon Valley startups, Google was first based out of a garage. Today, its corporate headquarters is in Mountain View, California. Known as the Googleplex, the offices perpetuate an informal and casual atmosphere. Baiklah, masuk ke analisis yang pertama, yaitu produk. Search engine Google telah memberikan hasil yang cepat dan sangat berspesialisasi dalam teknologi dan juga konsep yang sangat inovatif. Informasi yang diperoleh dari halaman web digunakan dalam kapasitas yang maksimum. Google adalah salah satu saluran distribusi yang menawarkan berbagai macam produk seperti Google Plus, Google Maps, Google Video, Gmail, dan juga Google AdWords sebagai produk khusus dari mereka. Google juga menawarkan berbagai fasilitas produk kepada penggunanya. Salah satunya mungkin ada namanya Google Pixel ataupun Google Chromebook gitu. Nah, dari ke produk-produk tadi, rupanya produk-produk tersebut terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, search engine, yaitu produk Google yang paling sering kita pakai sih saat ini. Seperti biasa aja, kita pengen cari informasi terbaru kita tinggal googling aja gitu. Kita pengen cari berita terbaru tinggal googling juga. Apa-apa kayak serba-serbi tanya Google lah, Mbah Google gitu. Selanjutnya ada produk dari Google yaitu periklanan atau Google Ads. Nah, mungkin kadang kita juga waktu membuka situs online, kita sering dong ngelihat kayak ada banyak iklan-iklan gitu kan. Nah, itu ada salah satu tools yang diberikan oleh Google untuk memasarkan produk-produk yang kita punya ke dalam bentuk ads gitu. Terus juga Google juga ada membuat namanya Google Store, yang mana menjual barang-barang yang bisa mereka cetak gitu, kayak tas, kemeja, topi dan alat lain-lainnya juga. Terus mungkin ke era digitalnya, mungkin ada seperti kayak YouTube. Hampir deh kita semua memakai YouTube. Siapa sih yang nggak tahu YouTube gitu kan? Terus ada juga Gmail untuk kita memberikan email gitu kan ke orang lain, dan juga ada Google Drive sebagai sebagai penyimpanan kita yang berbasis cloud gitu, yang kita tidak lagi perlu menyimpan di dalam komputer lagi, dan banyak lagi produk-produk Google yang lainnya. Lanjut, yang kedua yaitu place atau tempat lah mungkin. Untuk Google sendiri, itu kantor pusatnya berada di Mountain View, California. Tapi apakah itu berarti bahwa Google tuh
di sana ya, iya memang ada di sana tapi ya bagi saya juga tidak tuh. Karena ya kalau kita melihat aja sekarang Google tuh sekarang sudah ada di sekeliling kita, terutama untuk produk dan layanannya ya. Ada di mana-mana, ada di smartphone kita, laptop kita, atau bahkan juga ada di TV kita. Sudah banyak hasil-hasil dari produk Google yang ya berada di sekitar kita gitu. Atau bahkan juga Google sendiri udah dalam otak kita. Kita mau apa-apa, tinggal tanya aja sama Google. Selanjutnya ada price. Ngomong-ngomong tentang price ini ya, hampir mungkin semuanya ya aplikasi dari yang Google berikan itu ya semuanya bisa kita akses gitu secara gratis karena ya sudah ter-built-in sendiri di dalam smartphone kita. Akan tetapi nih Google ya ngomong menggratisin aplikasinya tapi tidak dengan berbagai macam fitur lainnya gitu. Ada beberapa fitur juga yang jika kita ingin menggunakannya ya kita harus membelinya, atau mungkin bahasanya premium lah, kita harus berlangganan gitu kepada Google. Kita harus membayar, mengeluarkan seberapa uang kepada Google agar kita bisa memakai aplikasi tersebut. Mungkin ya contohnya ya seperti kita memakai YouTube Premium gitu supaya kita bisa nonton YouTube bebas dari iklan. Terus ada juga Google Drive Storage ya, dimana kalau misalkan kita hanya menggunakan yang gratis gitu kan hanya terbatas 15 GB aja nih per akun. Tapi kalau misalkan kita membeli storage tambahan itu tuh bisa nyampe sekitar 2 sampai 2 terabyte. Wow, that's a big of storage man. Dan ada juga namanya Google Workspace ya yang membantu untuk kita kerja sehari-hari gitu kan, apalagi yang memang kerjanya memang pada fokus di dunia digital gitu, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, lanjut ke analisis yang terakhir, yaitu kalau dilihat-lihat dalam segi promosi udah nggak memerlukan itu lagi ya, karena memang Google udah beneran hidup di kita, live around us gitu, udah ya hidup bersama kita lah, di sekeliling kita juga udah banyak produk-produk dari Google gitu. Jadi kita udah nggak, mungkin Google udah tidak memerlukan hal itu lagi gitu kan. Akan tapi mungkin ini ada sedikit cerita nih. Tahun 2009 ini Google juga pernah loh melakukan yang namanya advertisement ya, bagian dari promosi yaitu dia memasang billboard gitu dengan tulisan Coin Google when Google Chrome was launched, ads with tagline. Jadi Google itu mempromosikan ya tentang layanan baru mereka, aplikasi terbaru mereka yaitu Google Chrome itu, supaya ya orang beramai-ramai menggunakan Google Chrome. Dan ya kita lihat juga untuk sekarang ya hampir semua orang juga Chrome gitu. Web search engine sendiri ya punya Google itu sendiri gitu, jadi ya nggak perlu dilakukan lagi promosi yang dilakukan oleh Google. Mungkin ya udah lewat mungkin masanya. Untuk di masa sekarang Google is live around us. And last, now for the conclusion. Kesimpulan dari analisis semuanya, kita bisa lihat Google itu sendiri yang memang udah sebuah perusahaan yang sangat raksasa, multinasional. Semua dari produknya sudah kita gunakan, sudah berada, sudah hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Ada dari yang paling gratis telah kita gunakan, ada juga mungkin dari kita yang rela untuk membeli tadi, mungkin namanya kayak premiumnya gitu. Google juga udah berada di mana-mana, hampir di semua smartphone kita, laptop kita, dan juga mungkin ada namanya Google Home gitu ya. Perabotan rumah kita juga semuanya udah terkoneksi lewat Google Home, smart living lah slogannya. Untuk promosi juga ya Google udah sangat menyebar luas di dunia gitu, mengumpulkan promosi. Mungkin pangsa pasarnya juga semua udah dikuasain oleh Google dari berbagai sektor, mungkin terutama digital ya sudah dikuasain oleh Google. Ya, itu aja dari saya. Sekian,
Saya Mukli Ahmad, NIM 2102792 dari Prodi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pamit undur diri. Terima kasih.